Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi orang beriman itu akan diangkat derajatnya, orang berilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Aku niat untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, mengambil dan memberi manfaat, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan dari Allah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu niat kita. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan pada sore hari ini tentang zikir-zikir yang tidak dicintai Allah Ta'ala, kita hadiahkan Fatihah untuk yang pertama ayah kami, guru kami, Kiai Haji Fakhruddin. Beliau adalah pendiri, pimpinan, pengasuh pesantren Humaira di daerah Bojonggede. Kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa khususan li ruhi wa hadrati Kiai Haji Fakhruddin, muassis Ma'had Humaira Bojonggede, rahimahullah wa ghafarallahu lahu dhunubahu wa satara uyubahu wa adkhalahul jannata ma'al abrar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua untuk keluarga besar PPIQ, Pondok Pesantren Ilmu Quran, yang ada di daerah Bukit Asri, Ciamas. Kemarin juga salah seorang putranya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih muda, baru nikah, istrinya baru hamil 2 bulan. Namanya Gus Akil, ya. Sudah dipanggil Allah. Allah akan memberikan hadiah besar buat istrinya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Gus Akil kita doakan adkhalahul jannah wa ghafara lahu dzunubahu wa satara 'uyubahu wa adkhalahul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir dan menghadiahkan Fatihah untuk guru kami dan juga Gus Akil. Semoga Allah menerima Fatihah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pertama kita patut bersyukur kepada Allah. Cuaca begini dibilang hujan enggak. Kemarin hujan masih ada yang hadir. Alhamdulillah 30 orang yang hadir. Hujan deras. Sekarang berapa orang yang hadir? Panas. Jadi memang orang yang sudah bisa hadir itu ke majelis itu adalah anugerah Allah. Gak bisa dibeli. Jadi kita kalau gurunya udah bisa kebeli kan dapat. Kita berusaha istiqomah tiap Kamis sore ngaji. Tahu-tahu jamaah hadir nggak ada yang ngajar. Ya udah salah satu dari jamaah ajarin, bisa nggak? Makanya kita harus saling mendukung. Mau belajar nggak ada guru itu satu kesedihan. Ada gurunya nggak ada jamaahnya juga. Gimana? Ayo ibu-ibu, mana ibu-ibu nata ayah. Aneh. Jamaah atau ayah jamaahnya. Para jamaah sekalian, ternyata jamaahnya nggak ada. Itu sama dengan latihan pidato. Latihan pidato nggak ada jamaahnya. Maka ini anugerah bagi Allah. Niatin ketika kumpul majelis kayak gini, jangan hanya niat silaturahim, jangan hanya niat cari ilmu. Apalagi ya sekedar menggugurkan kewajiban. Loh, kalau sekedar nggak ngaji, hadir ke majelis, malaikat turun dengan rahmatnya atas izin Allah. Nah, kita ini sekarang sedang dikelilingi rahmat Allah. Jadi kalaupun panas, itu di luar, di hati kita tetap dingin maka es. Hati kita tetap adem, damai, tentram. Ada apa istilahnya di sana, kebakaran apa, tetap aja kita harus ngaji. Makanya yang jadi masalah mungkin di sini adalah ketika ada yang meninggal, pengajian libur. Kira-kira itu ke tempat yang meninggal semua enggak? Ini ngaji cuma berapa menit? Paling kalau lagi ada acara ada yang meninggal, kita ngaji tetap. Yang ngaji 5 menit. Itu menggugurkan kewajiban. Kenapa Allah sudah berikan kepada kita ini ngaji yang keberapa kali? Ada yang bisa ngitung ini ngaji yang keberapa kali? Atau ibu-ibu ngaji di sini dari tahun berapa? Wes keren ya. Insya Allah. Ini biasanya kalau orang ditanya ngaji apa? Jadi kalau dia tanya utang baraha, agak lupa.
Pokok khilaf ditanya, hutang baraha? Barahanya? Ayah, atau selunas? Buka catatan masih ada tuh. 15 juta dianggap lunas. Tapi pengajian bisa lupa, keren. Udah berapa kali ikut ngaji? Pokoknya dari tahun 2009. Di mana dulu tempatnya? Rumah mana? Udah kayak gitu? Setelah itu pindah ke mana? Di teras, di ruang TK. Kemudian setelah itu di mana? Di majelis lama, majelisnya udah nggak ada. Tapi itu jadi saksi kehidupan kita kelak di akhirat, ditanya oleh malaikat. Pernah ngaji nggak di majelis lama? Ada yang enggak nih? Acung yang enggak? Taunya majelis ini. Moga-moga semuanya dapat keberkahan ya di dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian, dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, pasti aku ingat kalian. Ini yang jadi permasalahan, kita itu nggak nyampe ilmu kepada kita. Kenapa? Karena ketika ada majelis ilmu kita nggak hadir, ataupun hadir tapi nggak fokus, hadir tapi ngantuk, hadir tapi ngobrol. Akhirnya pulang nggak dapat ilmu. Yang diem, menyimak, mendengarkan, kok nggak nulis? Kira-kira kita ngaji 1 jam di sini inget semua nggak? Tadi baca ayat apa? Lupa. Tadi pesan apa? Biasanya yang diingat itu yang terakhir-terakhir. Apa? Perpindahan majelis dari teras ke dalam ruang kelas, ke majelis lama, ke majelis baru. Alhamdulillah punya yang baru. Nanti kalau kita udah bangun, yang di belakang pindah ke belakang. Belakang khusus buat masak-masak. Ngeliwat. Ibu-ibu kapan ngeliwat? Nah, itu zikir. Ya, jadi kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian bisobri dengan rasa sabar, wassalah dan sholat. Artinya udah sabar lanjut sholat. Sholat itu garis miring, artinya adalah doa. Jadi kalau orang sabar tapi nggak doa, ini naudzubillah. Makanya masuk majelis doa. Apa doanya? Mudah-mudahan anak saya, nah, mudah-mudahan teman sebelah kanan saya nggak punya doa nih. Mudah-mudahan teman sebelah kiri saya, mudah-mudahan yang ngajar cepat mati kan, cepat naik haji. Udah cepat. Ini bingung nih, mau doa aja bingung nih. Mudah-mudahan tahun 2027 ada jamaah Al-Husna yang Allah berangkatkan haji. Amin. Amin, yakin nggak? Udah daftar? Loh. Udah daftar dulu. Setelah daftar? Bukan. Ngisi formulir, daftar ke bank terus ngisi formulir. Setelah itu bayar. Yang bayar siapa? Hah? Yang bayarin Allah. Loh, ini kan ibadah buat Allah ya. Yang bayarin Allah. Karena kalau bukan Allah yang punya duit juga nggak bisa bayarin. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Para jamaah sekalian, orang sabar itu ibarat orang gali sumur di musim kemarau. Kira-kira ini umumnya di kita, sumur itu kedalaman 20 berapa?
5, 17 meter. Duh, ini kita gali sudah sampai 25 meter. Nah, ini semua yang bikin rumah 17, 15, 17. Ini udah gali sampai 25 meter. Kok belum keluar air? Kira-kira berhenti atau cari gali yang lain? Ayo. Mau lanjut, bener? Mau lanjut belum jelas sampai 30 meter. Mau pindah. Terus ada yang ngomong, gak ada sumber airnya. Makanya kalau gali pakai ilmu, pakai otak, tanya ke ahlinya. Pakai apa itu? Bukan kok. Yang buat gitu beras. Yang buat milih-milih beras ada putunya apa enggak gitu. Bobok. Nyiru. Ya, nyiru. Tampak. Ya udah pakai ilmu tampak. Tampak kan muter tuh, kasih tanda. Seret pakai spidol. Setelah itu putar. Tanda spidolnya di mana? Ya. Terus setelah itu, berhenti di sini. Berarti di sini tempat sumber air. Itu ilmu dari mana? Itu ilmuwan. Ya. Jadi diteruskan gali yang 25 meter atau gali sumur baru. Jadi yang lain 17 sudah keluar. Ini 25 belum keluar. Apa kata tetangga? Apa dulu nenek gayung? Saya pertama datang ke sini kalau bikin sumur biasanya nggak keluar air. Katanya dulu ada nenek-nenek bawa air, minta air segayung oleh ibu-ibu nggak dikasih. Akhirnya nenek-nenek itu marah, awas ya, jangan harap orang kampung sini kalau bikin sumur keluar airnya. Akhirnya nggak pada bikin sumur. Itu dulu, sekarang sudah banyak dibor. Jadi nenek-neneknya udah ngilang. Ya, itu nenek gayung sampai jadi film nenek gayung. Nah, jamaah sekalian, kita harusnya kalau disebut sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya udah tungguin. Maka amalan yang terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha. Ya. Sebaik-baiknya amal ibadah itu adalah yang paling istiqomah. Ibu-ibu ngamalin wa'in qalla, sekalipun sedikit. Ibu-ibu yang istiqomah ngamalin apa? Baca bacaan apa? Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Berapa kali? Maaf, ini supaya kesebut ini istiqomahnya. Berapa kali, Pak? 33 kali setelah sholat. Setiap setelah sholat. Benar, setiap setelah sholat. Karena kalau sudah disebut istiqomah, ya, itu ketika lupa dia bayar. Kemudian sholat asar, lagi hajat, banyak masakan, sempet nggak baca istighfar 33 kali? Boro-boro, mau wudhu aja susah. Nah, kalau begitu nanti waktu maghrib menjadi 66. Nah, itu namanya istiqomah. Karena kalau nggak dibayar nih yang asar, ketemu maghrib harusnya 66, ketemu isya harusnya menjadi 66 tambah 30, 3 berapa? 99 kali itu bayar utang, tapi keburu ngantuk, akhirnya kelewat. Nah, makanya kalau istiqomah nggak boleh. Istiqomah ngaji setiap Kamis sore
selama 40 kali. Nah itu insya Allah ada keberkahan dari Allah. Tapi ini dunia. Ada nggak yang sudah ngitung? Saya 40 kali mau ngaji tiap Kamis. Kenapa? Saya punya utang. Berapa? 30 juta. Mudah-mudahan selama ngaji 40 hari istiqomah lunas. Percaya nggak? Ya, jawab aja enggak. Percaya? Berapa hari? 40 kali. Utang 30 juta Allah lunasin. Tapi niat, tiap kali mau ngaji nih, saya niat istiqomah. Ini lagi bisa ngaji nih hari ini. Kira-kira Kamis depan ibu-ibu ngaji nggak? Harusnya berdoa, ya Allah, takdirkan aku supaya bisa ngaji Kamis depan. Apapun, mau hujan, mau panas, saya harus ngaji. Nanti Kamis lagi, niat lagi, Kamis depan ya Allah kuatkan. Mungkin minta kepada Allah. Tapi kalau ngaji udah dijadikan nomor 2, tenang naon, aya pangaosan ge, kadenge, tapi nggak hadir, ya. Beda. Ya, ibu umpamanya nelpon orang tua, Assalamualaikum, udah kangen gitu, bisa nggak peluk-pelukan? Kalau ketemu nggak usah ngomong, langsung nangis, gitu. Ya, maka beda tetap. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Loh, ibu-ibu udah sabar semua loh ini yang hadir. Ayo, Bu Mini berapa anak? 2. Sabar kan? Berapa bulan itu digendol kemana-mana? Mbak Umi berapa anak? 6. Mbak Umi berapa? Mbak Umi 4 kali gendol kemana-mana. Umi Nelis berapa kali? Baru 5 itu. 2 kali lagi jadi 7. Ya. Sabar. Itu udah kebukti kesabaran ibu-ibu mah. Kalau kapok sekali udah nggak mau punya anak lagi. Berzikir ya. Kembali lagi ke zikir. Apa itu? Zikir adalah amalan mulia yang dicintai Allah. Itu yang kita ketahui. Dengan berzikir, kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati jadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bener gak? Kalau zikir jadi tenang. Hah? Zikir. Lagi punya utang, zikir aja. Tenang gak hatinya? Hah? Astagfirullah. Kira-kira yang nagih pulang gak? Pulang, orang kelamaan zikirnya. Nah, maka seorang Islam itu harus berhati-hati agar zikir yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah, bukan mendapatkan dosa. Nah, ada zikir yang mendapatkan dosa. Apa aja itu? 1. Zikir yang dilakukan niat untuk pamer. Tahu nggak? Tadi malam saya udah baca sholawat 500 kali. Makanya hidup saya tenang. Nah, nggak bisa gitu. Nah, kemudian yang kedua, zikir tapi hatinya lalai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kudu merem. Kalau nggak merem lihat semua. Ayo Mbak, coba zikirnya gimana? Nah, ada lampu. Jadi la ilaha illallah. Jadi ke situ aja. La ilaha illallah. Harus diusahakan khusyuk. Hati lalai. Berzikir. Yang ketiga, zikir yang mengandung kesyirikan, bukan menyebut nama Allah. Minta kepada selain Allah. Kalau di makam mengucapkan ya Syekh siapa? Ibu biasanya ke siapa? Ya Syekh siapa? Ya Mbah siapa? Itu ziarah kubur. Yang dikubur itu disebut ya Syekh, ini enggak boleh. Karena mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
meyakini benda-benda gaib yang punya keajaiban. Kemudian zikir dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang aneh-aneh, ya. Menganggap bahwa zikir itu bisa menjadi penyebab kita kaya. Yang jadi sebab kaya apa, Bu? Berdoa, kemudian usaha, ya. Makanya ada itu PDI. Apa PDI? Pikir, zikir, ikhtiar. Tangannya gimana? Pikir, zikir, ikhtiar. Tangannya nggak punya tangan nih. Ayo. PDI. Pikir, Zikir, ikhtiar. bisa ngomong? Bisa. Nah, yang kencang. 1, 2, 3. PDI. Pikir, zikir, ikhtiar. Gitu. Kayak di TV tuh. Kayak Mama dan AA. Ya. Jamaah. Nah, yang kelima adalah zikir disertai dengan maksiat. Dia berzikir. Ya Allah. Lihat suami orang di handphone. Ya Allah. Nyebut ya Allah. Rajin bawa tasbih tapi nyakitin hati orang. Itu zikir-zikir yang dibenci Allah. Yang keenam, zikir untuk menipu. Ya, zikir untuk cari keuntungan dunia. Maka dulu ada di daerah Jawa Timur itu ada seorang yang menggandakan uang. Siapa namanya? Dimas Kanjeng Dimas. Jamaahnya dikibulin. Naruh 10 juta, balik, dikeluarin duitnya. Ternyata dia bikin baju rompi yang saku sebelah sini ini tembus 10 kantong. Yang sini 10 kantong, 20 kantong. Duitnya keluar terus. Masih 10 juta, 20 juta, Umi 70 juta, terus 70 juta jadi 140 juta. Enggak senang. Tapi ternyata hanya 2 orang yang disuruh ngajak yang lain. Ngajak 2 orang balik. Itu mak comblang penggandaan uang. Ya. Jadi yang keenam itu adalah zikir untuk nipu. Zikirnya benar, jamaahnya banyak, ribuan. Baca sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 orang, kayak apa suaranya? Kira-kira bergemuruh. Tapi ternyata yang mimpin punya tujuan buat menipu jamaah yang 990 orang itu. Yang lain ditampilkan di depan, dipasang jenggot yang panjang. Jadi dandan ini dihidupin, digaji 10 orang. Kanan kiri. Buat merayu jamaah. Setor berapa? Ternyata di dalam rumahnya itu ada bunker duit di kamarnya. Bikin kotak di kamarnya, nggak boleh ada yang masuk. Di situ tempat duitnya dan miliaran duitnya. Tapi kemudian masya Allah, Allah Maha Kuasa, akhirnya ketemu polisi dan ditangkap. Ya. Zikir yang dicintai Allah dalam hadis disebutkan ada 4. Apa saja Ibu? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bunyi hadisnya. Tapi kalau kita selesai sholat, biasanya yang dibaca
Subhanallah, alhamdulillah, takbir, dan terakhir la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam hadis itu nggak ada dosa. Mau mulai yang mana dulu itu adalah kebaikan buat yang membaca. Paham ya ibu sekalian? Mudah-mudahan ini zikir ya. Zikir ini yang bisa menyelamatkan kita. Dan jangan hanya membiasakan zikir lisan, tapi juga hatinya berzikir. Karena zikir yang paling indah bukan yang keras suaranya, tapi zikir yang paling ikhlas, itu yang membekas di dalam hati, dalam perilaku kita sehari-hari. Orang zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ternyata masih ada kesombongan. Maka harus minta didoakan orang lain ya, agar kita menjadi orang yang tawadhu, enggak sombong dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan keluarganya, dengan saudaranya yang pejabat, dengan siapa, enggak. Jangan sampai ada sombong. Sebab orang yang ada sombong di hatinya misqalul dzarrah, sekecil biji apa? Dzarrah. Biji dzarrah itu biji yang enggak kelihatan. Kalau ibu ini karpet, kemudian ada cahaya matahari, karpet dikebut gitu, kemudian ada debu. Bumi ini yang tahu nih. Banyak nggak debunya? Iya, yang banyak itu satu debu yang menempel itu, terbang, itu kesombongan kecil kayak gitu, ada dalam hati kita, maka amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Doakan ibu-ibu sekalian, mumpung ini masih bulan Zulhijjah, ayo yang mau berkurban, kurbanlah. Dan ingat 3 hari sebelum, jadi tarwiyah Arafah 3 hari sebelum Zulhijjah itu sudah tidak boleh motong rambut atau motong kuku ya. Atau pas memasuki bulan ini memasuki bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 yang mau kurban itu nggak boleh motong rambut atau motong kuku. Nah, termasuk motong padi tetangga. Mudah-mudahan niatkan ya ibu-ibu. Ayo niat tahun depan, tahun 2027, 1 niat haji. Ini Umi udah gregetan pengen haji. Mudah-mudahan Allah mampukan untuk beli kambing kurban untuk diri kita kalau belum ya, yang belum. Mengapa? Ya itu penting. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa. Yang punya hajat silahkan sebutkan hajat-hajatnya. Allah yang Maha tahu dan Maha mengabulkan doa-doa kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.